Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Zakia Suhradi, NIM 1351961. Tugas EF 3280, Sosial Informatika. Pada kali ini saya akan mereview sebuah buku yang spektakuler, karya seorang motivator, CEO sebuah firma di bidang inovasi, dan seorang YouTuber. Beliau adalah Dr. Indrawan Nugroho. Buku ini menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk menjadi rise above the crowd. Buku ini sudah habis stoknya di toko buku offline. Ini saya tanyakan sendiri kepada sang penulis di kolom komentar YouTube-nya dan dijawab langsung oleh beliau. Jika Anda ingin membelinya, Anda bisa mendapatkannya di toko buku online dalam bentuk e-book. Prolog. Sebelum kita masuk ke materi, kita perlu tahu apa yang dimaksud oleh rise above the crowd yang ada di dalam buku ini. Banyak orang-orang lain yang merasa bahwa dirinya di dalam pembelajaran di sekolahnya, atau di dalam bisnisnya, atau di dalam pekerjaannya sebagai profesional, atau apapun, seringkali merasa, kok kerjaan saya begini-begini saja, stagnan, nggak ada perubahan-perubahan positif yang signifikan. Beberapa dari mereka yang sudah saya sebutkan tadi sadar dan berusaha berubah menjadi lebih baik. Sedangkan mayoritas sisanya, mereka merasa, oh ini mah memang sudah jalan hidup saya, tanpa adanya usaha untuk menjadi lebih baik lagi. Mayoritas tersebut yang sudah nyaman dengan zona aman dan nyamanlah yang disebut sebagai crowd atau kerumunan. Sedangkan orang-orang yang berusaha berubah, mereka adalah orang yang berusaha untuk rise above the crowd. Let's rise. Buku ini mengajak kita semua untuk berusaha rise above the crowd. Terkadang beberapa dari kita sudah merasa cukup dengan keadaan hidup seperti ini. Nyaman dan aman, tidak ada kegelisahan atau ketakutan yang dirasakan. Namun, pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut sudah cukup bagi orang-orang di sekitar kita yang sudah mengorbankan banyak hal untuk kita? Orang tua kita sudah membiayai kita untuk hidup, studi, dan berbagai kebutuhan lainnya. Teman-teman kita sudah meluangkan waktunya dengan kita. Mereka rela mendengarkan cerita kita dan menghibur diri kita. Untuk bisa membayar pengorbanan tersebut, maka kita perlu untuk rise above the crowd. Sebelum kita memasuki langkah-langkah untuk bisa rise above the crowd, ada 3 prinsip yang perlu kita sama-sama pegang untuk bisa rise above the crowd. Yang pertama di sini ada your mindset the sailing of how you rise. Kedua, value is the currency of success. Dan innovators lead the way. Pertama adalah batasan mindset kita adalah batasan dari seberapa tinggi kita akan rise. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Indrawan Nugroho, seseorang akan cenderung sukses dengan hasil di rentang kurang lebih 10% dari target yang sudah ditetapkan. Semakin tinggi target awal yang ditetapkan, maka semakin tinggi pula capaian yang didapat. Ketika kita telah menetapkan target-target tersebut, tubuh kita merespon untuk tetap berjuang, sehingga target yang telah ditetapkan tadi dapat terwujud. Memang, ada beberapa orang-orang yang sudah menetapkan targetnya dengan tinggi. Namun, capaiannya jauh di bawah target tersebut. Namun, mereka tidak banyak. Merekalah yang di dalam ilmu statistika disebut sebagai outliers. Mereka adalah kasus-kasus langka yang mana kita cenderung untuk tidak masuk ke dalam kasus tersebut. Maka jangan ragu, buatlah target setinggi mungkin dan raihlah target tersebut. Setelah mindset untuk dapat rise, kita perlu memiliki sebuah value yang lebih.
karena kesuksesan dinilai dari value yang terkandung di dalam diri kita. Value di sini dapat dimaksud adalah nilai diri kita. Di sini kita diajak untuk meningkatkan nilai diri kita untuk bisa rise sampai ke target yang kita tetapkan di prinsip pertama tadi. Value kita akan dinilai dari market kita, dari target pasar kita, mereka yang akan menilai kita. Jangan sampai kita menjual diri kita dan mengiklankan diri kita atau produk dan jasa kita dengan harga yang tinggi, sedangkan kenyataannya market tidak merasa nilainya sebesar itu. Maka hanya ada dua jalan keluar. Turunkan harga kita atau menaikkan nilai diri kita. Untuk bisa rise above the crowd, maka pilihlah opsi kedua. Naikkan nilai diri kita. Tambah keterampilan kita. Rancanglah produk kita sebaik mungkin agar bisa dinilai tinggi oleh pasar kita. Kemudian, innovators lead the way. Inovasi adalah bentuk penciptaan produk, jasa, atau proses yang lebih baik dan dimanfaatkan orang banyak karena mampu menghasilkan nilai tambah. Inovasi yang bisa kita lakukan dapat berupa gebrakan-gebrakan baru yang memang bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Buatlah sebuah inovasi yang akan membuat pasar Anda terbelalak, dan buatlah orang-orang lain mengadopsi inovasi Anda. Inovasi di sini dapat berupa produk Anda, keterampilan Anda, pekerjaan Anda, atau apapun yang Anda sedang perjuangkan. Setelah kita tanam prinsip-prinsip yang saya jelaskan sebelumnya, mari kita berlangkah dan mulai rise above the crowd dengan 5 langkah utama rise above the crowd ini. Yang pertama, ada define your purpose. Kedua, rewrite the rules. Ketiga, create your masterpiece. Keempat, be bold and be beautiful. Dan kelima, secure your future. Ketika Anda mempunyai tujuan agung Anda, maka ketetapan hati Anda akan meneguhkan Anda untuk tetap di jalan yang Anda telah pilih. Apapun tantangannya, Anda akan menjadi lebih siap dan Anda tentu akan menjadi orang yang pantang menyerah. Purpose bukan hanyalah tujuan literal dari apa yang Anda kerjakan. Contohnya adalah uang jika Anda bekerja atau nilai jika Anda seorang pelajar. Bisa saja purpose berupa alasan-alasan yang Anda pegang, mengapa Anda ingin menjadi yang terhebat dan mencapai puncak tertinggi. Contoh bentuk purpose tersebut misal adalah keluarga kita, rekan kita, prinsip hidup kita, atau apapun yang kita ingin buktikan. Purpose tidak akan berubah semasa Anda hidup. Namun, tujuan bisa saja berubah-ubah. Hanya saja tujuan tersebut tentu akan tetap selaras dan didasarkan oleh purpose Anda. Jadikan purpose tersebut sebagai bahan bakar untuk tetap bisa menggapai target yang telah ditetapkan. Rewrite the rules. Ketika kita ingin rise above the crowd, tentu sudah ada orang-orang yang memimpin pasar sasaran kita. Mereka bisa berupa karyawan terbaik yang dielu-elukan top manajemen perusahaan Anda, bila Anda seorang karyawan, atau bisa berupa pebisnis yang telah mendominasi pasar dari jenis produk yang ingin Anda jual, jika Anda seorang pengusaha, atau mungkin mahasiswa yang pintar sekali dan sering disebut-sebut oleh dosen jika Anda seorang mahasiswa. Tentu, jika Anda memulai dari bawah dan berusaha mengekor para pemain besar ini, Anda akan terseok-seok bila Anda mengikuti aturan main yang telah ditulis sebelumnya. Tentu, jika Anda mengekori cara bermain para pemimpin pasar tersebut dengan berlari dan mengikuti gaya mereka menari, jika dibandingkan secara head-to-head ya, jelas Anda mustahil dan sukar sekali untuk bisa mengalahkan mereka. Kita bisa lihat ketika di masa peperangan Vietnam, ketika tentara Amerika
membantu Vietnam bagian selatan untuk melawan Vietnam bagian utara. Para tentara yang sudah terlatih, para tentara Amerika tersebut, mereka dibuat terkaget-kaget ketika sampai di medan perang. Mereka tidak bisa menyamakan medan perang di Vietnam dengan medan perang lainnya. Para prajurit Viet Cong memanfaatkan hutan-hutan mereka. Ketika prajurit Amerika sedang menyusuri hutan, tiba-tiba saja prajurit tersebut diserang oleh prajurit Viet Cong yang entah dari mana dan menghilang saja bagaikan debu. Ternyata mereka menggunakan terowongan bawah tanah yang dinamakan terowongan cuci untuk bersembunyi dan melakukan serangan gerilya tersebut. Maka dari itu, buatlah para pemimpin pasar tadi goyah dengan cara bermain Anda yang unik dan mampu membuat mereka terheran-heran. Buatlah mereka tidak nyaman dan kesulitan jika menyaingi cara bermain Anda. Ada catatan, di dalam konteks peperangan Amerika tadi dengan Vietnam, Amerika adalah pemimpin pasar karena mereka adalah negara adidaya, sedangkan prajurit Vietcong adalah para pelopor aturan baru tersebut. Create your masterpiece. Anda sudah menyusun cara bermain Anda yang unik sebelumnya. Anda telah menemukan celah pasar yang bisa Anda manfaatkan. Untuk bisa mensuksesikan rencana yang telah kita buat, untuk bisa rise above the crowd, kita perlu menggempur celah tersebut dengan seluruh kemampuan kita. Jangan berharap dengan modal yang pas-pasan, kita bisa menggempur celah tersebut. Percuma. Kita perlu lakukan yang terbaik dan eksploitasi celah tersebut. Di dalam konteks peperangan Vietnam yang saya sebutkan sebelumnya, prajurit Vietcong menggunakan banyak taktik perang dan mereka memanfaatkan dengan baik. Mereka memanfaatkan alam, yaitu hutan mereka, untuk membantu mereka. Mereka memanfaatkan bambu sebagai jebakan. Mereka juga memanfaatkan ular-ular yang diikat ke pohon untuk menggigit prajurit Amerika. Bahkan mereka menggunakan kotoran manusia untuk ditambahkan ke jebakan bambu mereka agar para korban terkena infeksi. Tentu, saya tidak mengencourage peperangan atau ideologi tertentu di konteks ini. Saya hanya memetik apa yang bisa kita pelajari dari perang Vietnam tersebut. Dengan begitu, gempurlah dan eksploitasilah celah pasar yang telah Anda temukan menggunakan cara bermain unik yang telah Anda rumuskan. Be bold and be beautiful. Ingat, Anda bukanlah satu-satunya orang yang berusaha rise above the crowd. Anda maupun saya atau semua orang yang ingin rise above the crowd. Untuk bisa memanfaatkan celah pasar, Anda harus berani mengeksekusi produk Anda dengan resiko-resiko yang ada. Memang tidak ada jaminan Anda akan sukses. Bahkan para pemimpin pasar tadi cenderung sudah mengalami banyak kegagalan sebelum mereka berhasil. Tentu, aksi Anda tidak boleh dilandasi intuisi semata. Anda perlu bukti faktual. Kita ambil contoh Gojek, Uber, dan Grab. Mereka rela mensubsidi biaya transportasi konsumennya dengan promo-promo yang gila-gilaan. Bahkan bisa saja sang konsumen naik transportasi online tersebut secara cuma-cuma. Dan sang driver akan menerima komisi dari perusahaan. Mereka rela mengambil risiko dengan menghamburkan uang mereka pada saat itu. Tentu, mereka tidak secara membabi buta dan tanpa strategi meluncurkan promosi tersebut. Mereka menguji asumsi mereka mengenai pasar mereka. Di dalam sebuah teori Lean Startup, ada yang dinamakan Minimum Viable Product atau MVP. MVP merupakan produk versi pertama yang hanya memiliki fitur kuncian yang bisa dirasakan manfaatnya oleh pasar kita. MVP tersebutlah yang akan menjadi tolak ukur apakah produk kita bisa diterima oleh pasar. Jika gagal,
rancang kembali fitur-fitur dari produk kita, dan uji kembali. Pengujian lainnya juga bisa berupa survei. Tanyakanlah kepada target pasar kita. Bisa bos kita jika kita adalah karyawan, bisa juga berupa dosen kita jika seorang mahasiswa, bisa pasar secara literal jika kita adalah pebisnis. Tanyakanlah kepada mereka, apa pain dan gain mereka yang berhubungan dengan gagasan kita. Catat hal tersebut dan berusahalah untuk mengobati pain dan gain mereka. Setelah asumsi tersebut telah teruji, eksekusilah masterpiece Anda dengan cara yang indah. Buatlah pasar tergugah dengan masterpiece Anda. Ingat bahwa tidak ada kesempatan kedua untuk membangun impresi pertama. Eksekusi produk tersebut dengan cara-cara yang menakjubkan. Yang terakhir adalah secure your future. Perjalanan menuju puncak tertinggi merupakan perjalanan yang meliku-liku dan terus-menerus serta panjang sekali. Banyak orang yang sudah di dalam perjalanan menuju puncaknya, mereka terjatuh kembali ke dalam kerumunan atau crowd, dikarenakan tidak adanya pelindung yang mereka siapkan. Pelindung tersebut berupa pegangan-pegangan yang bisa diandalkan. Terdapat 3 lapis pelindung, yaitu personal security, environmental security, dan market security. Di dalam lingkaran perlindungan diri, yang paling utama adalah gantungkan diri kita kepada Sang Pencipta. Disebutkan di dalam buku ini bahwa terdapat penelitian yang membuktikan bahwa pengusaha cenderung merupakan orang-orang yang religius. Mereka yakin dengan menggantungkan dirinya dan berusaha yang terbaik, maka Allah akan mengabulkan doa-doa mereka. Kemudian, hadirkan orang-orang terdekat Anda. Mereka adalah support system Anda. Investasikan harta, waktu, dan emosi bersama mereka. Kemudian perkuatlah diri Anda sendiri. Ketika tidak ada yang mempercayai Anda, ingat bahwa masih ada satu orang yang mempercayai Anda, yaitu Anda sendiri. Di lapisan berikutnya, perlindungan lingkungan, diperlukan ekosistem yang baik di sekitar kita. Jadikan rekan-rekan kita sebagai tim yang hebat dan tim impian kita. Peliharalah sahabat kita dengan baik, karena mereka yang akan memberi feedback untuk diri kita. Serta sebarkanlah kebaikan di sekeliling kita. Kita tidak tahu kapan kebaikan itu akan berbalik kepada kita. Di lapisan terakhir, kembangkan karya utama Anda. Bangunlah gebrakan-gebrakan atau aksi-aksi baru yang Anda buat untuk bisa rise lebih tinggi lagi. Dan ciptakan pilihan-pilihan yang banyak bagi Anda. Bukalah gerbang-gerbang yang potensial bagi Anda untuk bisa beraksi. Dengan begini, berakhirlah ulasan saya mengenai buku Rise Above the Crowd. Maka dari itu saya ajak Anda sekalian untuk mari kita rise above the crowd. Setelah membaca buku ini, saya menjadi termotivasi untuk bisa rise above the crowd. Maka dengan itu, marilah kita gapai tujuan-tujuan yang telah kita targetkan sejak awal. Buatlah perubahan signifikan di dalam hidup Anda, di dalam hidup kita. Buatlah hidup kita bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Pesan saya adalah jadikan buku ini sebagai referensi dan motivasi untuk diri kita tetap berusaha semampu mungkin, sebaik mungkin. Tanamkanlah prinsip-prinsip tadi serta ujilah kelima langkah tadi. Lakukanlah kelima langkah tadi. Para orang-orang terkenal, orang-orang yang sudah masyhur seperti Steve Jobs, Bill Gates, atau orang-orang yang populer lainnya, mereka telah rise above the crowd. Mereka telah mengeksekusi langkah-langkah rise above the crowd tadi. Maka untuk bisa sampai ke level mereka, kita perlu taktik dan
produk-produk atau aksi-aksi yang jitu. Dengan begitu maka janganlah kalah. Jangan buat hidup Anda sia-sia. Rise above the crowd, raihlah tujuan kita, dan capailah bukit tertinggi. Terima kasih.